Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Rizaki dengan NIM L13124307. Pada kali ini saya akan membuat tugas agroforestry mengenai review sebuah artikel dengan memilih salah satu judul. Pada kali ini saya memilih judul itu mengenai optimalisasi lahan agroforestry. Lanjut pada artikel ini atau jurnal ini yang berjudul optimalisasi penggunaan lahan dengan sistem agroforestry. Pendampingan pasca panennya di kelompok tani dusun Kemuning Gunung Kidul yang disusun oleh Ambar Kusumandari, Dedi Rawati, Sri Astuti Sojoko, Pusat Studi Agroekologi Universitas Gajah Mada atau UGM. Lanjut ke latar belakang dan lokasi. Pada profil wilayah artikel ini ada di Dusun Kemuning, Desa Bundar, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, eh, di IY atau kalau tidak salah itu di Kota Jogja. Dekat dengan Taman Hutan Raya atau Tahura, Bundar, dan Hutan Pendidikan Wanagama 1. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani atau petani hutan rakyat. Tanah relatif kurang subur, masyarakat lebih memilih menanam tanaman keras seperti pohon. Pada masalah utamanya ini, pengetahuan tentang tanaman semusim taubat masih minim dan intensifikasi pekarangan belum optimal, penjualan kayu masih sistem tebang butuh, pengolahan pasca pemanen belum memadai. Dimaksud dari penjualan kayu masih sistem tebang butuh itu seperti jika ada kebutuhan yang mendadak, mereka akan menebang pohon tersebut langsung karena keuangan atau ekonomi mereka. Lanjut ke pendahuluan, apa itu agroforestry? Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian pada unit lahan yang sama, menciptakan interaksi ekologis dan ekonomis yang saling menguntungkan. Yang pertama itu lapisan tajuk lengkap. Pohon dan tanaman semusim membentuk strata tajuk yang lengkap memaksimalkan pencahayaan cahaya matahari. Kedua, redam energi hujan. Kanopi pohon meredam energi kinetik hujan sehingga percikan tanah berkurang drastis. Itu dimaksud pada curah hujan yang tinggi, tajuk dapat menghentikan air hujan atau tidak langsung jatuh ke tanah, tetapi masih mengalir ke dahan, ranting, atlas, dan batangnya. Lanjut ke infiltrasi lebih baik. Sistem perakaran intensif meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan. Kualitas tanah meningkat, serasa daun dan akar memperkaya bahan organik dan memperbaiki struktur tanah. Yang terakhir, mengurangi erosi. Kombinasi pohon dan tanaman penutup tanah melindungi permukaan tanah dari erosi. Berikutnya, tujuan dan metode kegiatan pada artikel ini. Tujuannya itu memberikan pengetahuan tentang tanaman obat jahe, kunyit kencur sebagai tanaman pengisi di antara pohon. Atau juga sebagai optimalisasi lahan. Intensifikasi lahan melalui pola agroforestry untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, pelatihan pengolahan tanaman obat, khususnya pembuatan jahe instan bernilai jual. Metode pelaksananya itu yang pertama, eh, penyusun atau mereka ini melakukan sosialisasi program atau menyampaikan tujuan intensifikasi lahan kepada warga. Kedua, demplot partisipatif, perencanaan tanam bersama masyarakat dan pemerintah desa. Ketiga, buku petunjuk teknis, panduan sederhana penanaman dan pengolahan pasca panen. Yang keempat, pelatihan lapangan, praktek pengolahan tanaman obat dan pengemasan jamu untuk siap jual. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tim LPPM UGM mengevaluasi dampak program pada Agustus 2014.
Berikutnya ada hasil atau demplot dan persiapan bibit. Demplot dibangun secara partisipatif bersama masyarakat dengan mempertimbangkan tiga tingkat naungan, yaitu tinggi, sedang, dan jarang, sebagai media edukasi langsung di lapangan. Pertama, naungan tinggi, cocok untuk tanaman yang tahan teduh seperti kencur dan kunyit. Yang kedua, naungan sedang, kombinasi optimal antara pohon peneduh dan tanaman obat. Yang terakhir, naungan jarang. Tanaman dapat tumbuh di antara sela pohon jarang. Jenis bibit yang disiapkan itu ada tanaman pohon, dari tanaman pohon ada matoa, kluwi, sukun. Fungsi utamanya tegakan utama, kayu bakar, dan buah. Yang kedua itu ada kategori tanaman obat, jahe, kunyit kencur, dan lain-lainnya. Fungsinya itu pengisi lahan dan produk bernilai ekonomi. Yang berikutnya pelatihan. Di sini ada pengolahan jahe instan dengan bahan-bahan sebagai berikut dan cara pembuatan. Berikutnya hasil dan kesimpulan. Pertama itu demplot terbangun. Model agroforestry dibangun bersama warga sebagai media pembelajaran nyata di lapangan. Yang kedua, transfer pengetahuan. Ibu-ibu antusias mengikuti pelatihan jahe instan dan mampu membuatnya secara mandiri. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Diversifikasi tanaman dan perolahan meningkat, pendapatan dan nilai jual hasil tani. Yang terakhir, rekomendasi lanjutan. Program berikutnya mengembangkan model agroforestry untuk lahan tegakan yang lebih luas. Terakhir itu penerapan agroforestry terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Berikut yang bisa dapat saya jelaskan dan dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.